Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, dan marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum materi mengenai qada dan qadar, kita mengulang ataupun mengingat kembali materi yang sudah diberikan minggu lalu mengenai hari kiamat. Alhamdulillah kalian semua sudah paham, sudah mengerti, dan sudah mampu menghafal ayat-ayat yang ada hubungannya dengan hari kiamat, baik di surah Al-Qari'ah ataupun di surah Al-Zalzalah, termasuk di surah Al-Baqarah. Mengenai beriman kepada qada dan qadar, bahwa sepantasnya kita sebagai kaum muslimin harus betul-betul percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluk. Nah, kita lanjut, kita bahas satu persatu mengenai qada. Nah, di sini ada menurut bahasa, yakni menentukan dan memutuskan. Kemudian menurut istilah, segala ketentuan Allah sejak zaman ajali, bahwa Allah telah menentukan kepada hambanya sebelum kita lahir, yakni di zaman ajali, sudah ditentukan baik yang ada hubungannya dengan ajalnya ataupun kematian. Kalian bisa melihat ini adalah keranda, kemudian yang ada hubungannya dengan jodoh, di sini ada gambar pengantin suami istri, kemudian yang ada hubungannya dengan rizki, kalian bisa melihat ini ada mobil, ada motor, ada uang, ada rumah. Nah, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan ketentuan Allah di zaman ajali, maka itu pengertian dari qada. Kita lanjut yang ada hubungannya dengan qadar. Nah, sedangkan qadar menurut bahasa adalah memberi kadar ataupun ukuran ataupun aturan ataupun ketetapan. Sedangkan menurut istilah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Jadi perbedaannya, kalau qada ketentuan Allah di zaman ajali sebelum kita lahir, kalau qadar perwujudan ataupun realisasi setelah kita ada di dunia ini, setelah kita lahir. Nah, yang ditentukan sejak zaman ajali itu dapat kita lihat di gambar ini, bahwa Allah telah menentukan nasib ataupun rezeki seseorang itu. Di sini ada si miskin, kemudian ada si kaya. Nah, ketika kita ditentukan sebagai orang yang kaya, kita sepantasnya untuk bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika kita ditentukan ataupun ditakdirkan termasuk orang miskin, kita pun ini harus menerima. Sikap kita ketika yang dihadapi kita ataupun ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, misalnya kita dikategorikan sebagai orang miskin, maka sebagai bukti iman kepada qada dan qadar,
kita harus mempunyai sikap ridho. Yang dimaksud dengan ridho adalah sururul qalbi bima qadaillah, gembiranya hati menerima ketentuan dari Allah. Mungkin setiap hamba Allah berbeda rezekinya ataupun penghasilannya. Si A penghasilannya sehari mendapatkan 100 juta, si B sehari mendapatkan mungkin 10 ribu. Nah, sebagai sikap orang yang beriman, kita tentunya harus mempunyai sikap ridho, yakni sururul qalbi bima qadaillah, gembira. Itulah bukti bahwa kita betul-betul memahami dan meyakini terhadap qada Allah. Kemudian sekarang ada macam-macam takdir. Yang pertama ada takdir mu'allaq, yakni takdir yang ada kaitannya dengan ikhtiar manusia, dalam arti bisa dirubah oleh kita. Ini ada dua contoh. Yang paling kanan itu adalah pelajar, yang sebelah kiri ini adalah profesor. Artinya jika kita ingin pintar maka harus belajar. Jika kita ingin kaya maka harus berusaha. Nah, ketika kalian pun pelajar misalnya ingin menjadi profesor, berarti harus terus belajar. Itu termasuk dari takdir mu'allaq. Kemudian kita lanjut dengan takdir yang kedua, yakni takdir bukro. Apa yang dimaksud dengan takdir bukro? Takdir bukro adalah takdir yang terjadi pada diri manusia tidak dapat diusahakan. Seperti mana? Kalian bisa melihat gambar di sini. Ini ada hamba-hamba Allah yang sedang mensalatkan mayit. Berarti kematian termasuk contoh dari takdir mukrom, bahwa kematian itu manusia tidak bisa menghalanginya. Ketika maut datang maka kita tidak bisa menolaknya. Kemudian gambar yang kedua ini ada warna kulit, bahwa Allah telah menentukan kulit kita ada yang hitam, kemudian ada yang putih dan lain sebagainya. Kemudian ada gambar ini bola dunia ataupun gambar bumi, bahwa ada siang, ada malam, ada matahari dan ada bulan. Jadi kita tidak bisa merubah semua ketentuan yang sudah mutlak, itu keputusan Allah. Termasuk misalnya adanya corona sekarang, adanya musibah ini, kita tidak bisa menolak. Datangnya kita tidak tahu, kepada siapanya kita tidak tahu. Ini termasuk takdir mubrom, yakni takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Kemudian selanjutnya, nah setelah kita memahami terhadap makna dari beriman kepada qada dan qadar, tentu kita harus mengambil hikmahnya. Yang pertama, kita harus betul-betul meningkatkan keyakinan kepada Allah bahwa segala sesuatu adalah dari Allah. Kemudian bagaimana sikap kita ketika datang cobaan kepada kita? Salah satunya kita harus optimis bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatu dan kita wajib ikhtiar. Di samping kita harus ikhtiar, juga harus berdoa, dan setelah berdoa kita harus tawakal. Kita bisa melihat gambar di sini, ini adalah
pedagang yang terus berusaha untuk menentukan nasibnya, tentu dibarengi dengan doa dan tawakal. Dan juga di sini ada hamba-hamba Allah yang sedang berdoa untuk memohon kebutuhannya, baik yang ada hubungannya dengan dunia ataupun yang ada hubungannya dengan akhirat. Jadi selama masih ada di dunia, marilah kita bersama-sama untuk selalu istiqomah dan menerima qada dari Allah, baik yang ada hubungannya dengan qada mu'allaq ataupun yang ada hubungannya dengan qada mubram. Nah, ketika kita, bagi mereka yang betul-betul tidak memahami ataupun keyakinannya masih setengah-tengah dengan qada dan qadar, kita bisa melihat ini ada pesan dari Profesor. Awas jangan seperti orang ini, dunia akan hancur. Nah, ini ada gambar pengemis. Pengemis ini punya otak, oleh Allah diberikan kekuatan, diberikan kelebihan, punya akal. Kenapa akalnya tidak bisa digunakan untuk berusaha? Pengemis ini mungkin kalah dengan burung yang tidak diberi akal tapi mampu untuk mencari rezekinya. Nah, bagi kita harus bisa introspeksi diri, sikap yang patut kita tanamkan di dalam hati kita ketika datang takdir dari Allah. Sepatutnya kita harus menerima dengan rela hati ataupun yang disebut dengan ridho. Nah, yang terakhir, pembelajaran kita melaksanakan evaluasi. Ini ada tugas, silahkan buatlah satu pertanyaan dari materi ini. Silakan, baik yang ada hubungannya dengan qada ataupun yang ada hubungannya dengan qadar. Silakan, terserah kalian. Pertanyaannya cuma satu pertanyaan. Nah, kemudian ada tugas berikutnya, silakan tulis ataupun catat di buku kalian dasar hukum yang ada hubungannya dengan qada. Ini ada di surah An-Nisa ayat 65, surah Fussilat ayat 12, surah Ali Imran ayat 4, 7, dan surah Al-Isra ayat 23. Ini disesuaikan dengan makna qada, baik yang ada hubungannya dengan hukum ataupun keputusan, yang ada hubungannya dengan mewujudkan ataupun menjadikan, yang ada hubungannya dengan kehendak ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada lagi yang ada hubungannya dengan qadar. Ini silakan ditulis. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kekuatan untuk selalu belajar di rumah, dan mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian termasuk hamba-hamba Allah yang oleh Allah ditambahkan ilmunya dan juga rezekinya diberkahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.